Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andius Musaada, NIM 70712 MPPD UIN Alauddin Makassar, Departemen Ilmu Radiologi, tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai pemeriksaan radiologi dengan BNO IVP, yang merupakan singkatan dari Blast Near Overseas Intravenous Pyelogram, di mana BNO IVP itu merupakan suatu pemeriksaan radiologi termasuk dalam pemeriksaan X-ray yang menggunakan kontras media positif berupa iodin, di mana kontras tersebut nantinya akan dimasukkan melalui intravena untuk melihat struktur pada traktus urinarius, yaitu yang meliputi ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Adapun indikasi pemeriksaan BNO IVP ini, yang pertama kita bisa melihat gambaran nefrolitiasis, vesikolitiasis, urolitiasis atau batu saluran kemih, nefritis atau peradangan yang terjadi pada ginjal, sistitis, peradangan pada buli-buli atau vesika urinaria, tumor, dan hipertrofi prostat atau pembengkakan pada prostat. Adapun kontraindikasi untuk pemeriksaan BNO IVP ini, jadi dia tidak boleh dilakukan pada neonatus atau bayi yang baru lahir, orang dengan riwayat penyakit jantung, adanya pasien dengan riwayat mieloma, pasien dengan riwayat diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dan pasien dengan kadar ureum dan kreatinin yang tidak normal. Selanjutnya, adapun sebelum melakukan pemeriksaan BNO IVP, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pasien. Jadi yang pertama, 2 hari sebelum tindakan atau pemeriksaan BNO, itu apabila pasiennya laki-laki, dianjurkan untuk berhenti merokok dan mengkonsumsi makanan yang lembek atau mudah dicerna. Setelah itu 1 hari sebelum dilakukan pemeriksaan, khususnya 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan itu, pasien dianjurkan untuk berpuasa, dan pada malamnya dianjurkan untuk mengkonsumsi obat pencahar seperti Dulcolax. Keesokan harinya juga akan diberikan obat pencahar melalui dubur. Nah, setelah itu pada saat pemeriksaan nanti pasien dianjurkan untuk tidak banyak berbicara. Nah, sebelum melakukan BNO IVP, pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tes alergi untuk melihat apakah pasien tersebut alergi terhadap zat atau tidak. Selanjutnya, adapun teknik pemeriksaan untuk BNO IVP ini, pertama-tama sebelum kita melakukan penyuntikan kontras, jadi kita harus melakukan foto BNO atau foto polos abdomen dengan posisi supine AP atau antero-posterior. Nah, setelah dilakukan pengambilan foto abdomen polos dan hasilnya bagus, dimana apabila pasien melakukan persiapan yang baik, maka dilanjutkan dengan penyuntikan kontras intravena. Jadi kita lakukan injeksi pada vena mediana cubici. Setelah itu kita masukkan iodin. Nah, setelah iodin masuk, 5 menit setelah iodin masuk, kita lakukan pengambilan foto dan kita tunggu lagi sampai 15 menit setelah pemasukan iodin. Kita ambil foto, kemudian setelah 30 menit kita ambil lagi fotonya, dan setelah 30 menit kita tunggu sampai pasien ingin berkemih. Lalu setelah berkemih dilakukan lagi pengambilan foto untuk evaluasi. Nah, pada pemeriksaan ini pasien diposisikan dengan posisi supine seperti ini. Selanjutnya di sini saya menampilkan foto BNO atau foto polos abdomen tanpa kontras. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membaca
foto polos abdomen, yaitu kita bisa lihat identitas pasien. Jadi di sini kita bisa lihat identitasnya berupa nama, usia, dan jenis kelamin. Kemudian di sini kita bisa lihat juga identitas foto. Jadi ini merupakan foto BNO dan di sini ada markernya R yang menandakan itu right atau sebelah kanan. Dan adapun syarat foto polos abdomen atau foto BNO yang layak baca meliputi pertama-tama foto yang baik harus mencakup korpus vertebra torakal 12 sampai ke simfisis ostium pubis. Nah, setelah itu kita menilai distribusi udara pada rongga abdomen, apakah ada udara bebas pada rongga abdomen, dan pada abdomen, dan pada foto ini tidak ada udara yang bebas pada rongga abdomen. Kemudian distribusi di sini kita bisa lihat distribusi udaranya baik. Setelah itu kita bisa menilai pos lainnya. Nah, di sini tampak terlihat jelas pos lainnya kanan dan kiri. Nah, setelah itu kita dapat menilai periperitoneal fat yang ini sebelah kanan dan sebelah kiri tampak baik. Setelah itu kita bisa melihat alignment tulangnya atau kesejajaran tulangnya tampak baik. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sini kita bisa melihat pada prosesus spinosus lumbar 5 terdapat defek ini. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat kondisi tulangnya. Nah, di sini tulangnya tampak intak dan tidak ada fraktur. Jadi setelah dilakukan interpretasi dari foto polos abdomen atau foto BNO tanpa kontras, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kelainan dan tidak ada udara yang bebas pada rongga abdomen yang menandakan bahwa persiapan pasien cukup baik. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pasien diinjeksikan melalui intravena. Pasien diinjeksikan kontras melalui intravenanya. Nah, setelah 5 menit diinjeksi itu kita bisa mengambil foto, dan ini merupakan hasil foto dari 5 menit setelah masuknya kontras yang diinjeksi melalui intravena. Nah, di sini kita bisa lihat BNO IVP pada menit kelima dengan kaset 24 kali 30 cm. Nah, pada fase ini kita bisa melihat kontras memperlihatkan bagian nefron kanan dan kiri, nefron kanan dan kiri pada ginjal. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat bahwa densitas dari foto ini tampak baik, tidak ada nefron yang terpotong. Jadi kita bisa lihat nefronnya tidak ada yang terpotong. Jadi nefron pada foto ini tampak baik. Kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa kontras yang masuk melalui intravena terisi sampai ke pelvis dan ureter. Selanjutnya, jadi setelah pengambilan foto di menit kelima setelah pemasukan kontras, selanjutnya dilakukan lagi pengambilan foto pada menit ke-15 setelah masuknya kontras melalui intravena. Nah, di sini kita bisa lihat BNO IVP menit ke-15 dengan kaset 24 kali 30 cm. Jadi kaset yang digunakan sama dengan kaset pengambilan foto pada menit ke-5. Nah, di sini kita bisa lihat pada fase ini kontras akan memperlihatkan nefron dan pelvis renalis. Jadi ini kontrasnya memperlihatkan struktur dari nefron dan ureter yang sangat jelas. Kemudian di sini kita bisa melihat fungsi ekspresi pada ginjal. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa densitas pada gambar abdomen ini pada gambar ini baik, dan tidak ada bagian ginjal atau bagian nefron yang terpotong. Jadi nefronnya tampak tervisualisasi dengan baik oleh kontras. Nah, selanjutnya
Ini merupakan pengambilan foto BNO IVP pada menit ke-30 setelah dilakukan injeksi intravena. Jadi di sini kita sudah mengganti kasetnya, jadi dia menggunakan kaset 30 kali 40. Di mana pada di sini merupakan fase kontras memperlihatkan nefron kanan dan kiri, memperlihatkan pelvis renalis, memperlihatkan vesika urinaria yang sudah terisi oleh kontras, dan memperlihatkan uretra. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada bagian ginjal atau nefron yang terpotong. Di sini opasitasnya mampu memperlihatkan tractus urinarius, yaitu berupa ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Di mana di sini kontras mengisi buli-buli atau biasa disebut dengan full blast. Jadi terakhir tadi saya membahas tentang BNO IVP yang dilakukan pengambilan foto pada menit ke-30 setelah masuknya kontras. Nah, sekarang di sini saya menampilkan BNO IVP post void. Jadi maksudnya foto ini diambil setelah pasien berkemih. Nah, jadi setelah dilakukan tadi pengambilan foto 30 menit setelah injeksi, kita tunggu sampai pasien akan berkemih. Nah, setelah berkemih baru kita mengambil foto post void atau post mixi. Nah, pada foto ini fotonya diambil 2 jam setelah pemasukan kontras pada intravena, di mana pada saat itu pasien telah mengeluarkan kontras melalui berkemih. Nah, di sini kita bisa lihat terjadi fase di mana kontras memperlihatkan kandung kemih dalam keadaan kosong, dikarenakan kontrasnya sudah keluar melalui uretra. Nah, setelah itu di sini kita bisa lihat bahwa densitas pada foto ini baik, kontras keluar pada uretra, opasitasnya mampu menampilkan organ tractus urinarius. Setelah itu vesika urinaria kosong. Terus ini penampakan ini sering disebut juga dengan post void atau foto post void atau foto post mixi. Nah, jadi untuk kesan dari pemeriksaan BNO IVP tadi, jadi tidak ada ditemukan kelainan pada ginjal, ureter, vesika urinaria, tidak ada batu pada saluran kemih yang menandakan bahwa tractus urinarius pada pasien ini normal. Jadi kesannya tidak ada kelainan pada tractus urinarius atau normal. Selanjutnya tambahan sedikit, di sini saya menampilkan foto BNO IVP, di mana pada foto ini kita bisa lihat pada ginjalnya terdapat batu yang berbentuk stagon, di mana di sini juga kita bisa lihat bahwa nefronnya mengalami pembengkakan atau hidronefrosis akibat kontras yang masuk terbendung di nefronnya, sehingga ginjal dan nefronnya mengalami pembengkakan akibat adanya sumbatan batu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa aliran kontrasnya tidak turun ke ureternya dan tidak masuk ke vesika urinaria. Baik, itulah tadi presentasi yang saya paparkan mengenai pemeriksaan radiologi BNO IVP. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.